Mudah-mudahan di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, kemudian diberikan nikmatnya mencari ilmu ya. Nah, mudah-mudahan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sekarang hari ketiga ya. Nah, mudah-mudahan kita semua mampu memanfaatkan ya momen yang istimewa ini, yang mana di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Allah akan mencintai ya amalan soleh yang kita lakukan, yang mana dalam hari-hari yang lain belum tentu kita melaksanakan sholat itu adalah apakah sholat kita dicintai oleh Allah. Kemudian ketika kita melakukan infak sedekah, apakah itu adalah dicintai Allah atau tidak. Nah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu betul-betul amalan soleh atau ketaatan kita kepada Allah, Allah mencintai ya amal soleh yang kita lakukan. Nah, baiklah, kita langsung saja pada saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini sini bahwa untuk hari ini kita sama-sama ya akan membahas tentang hadis-hadis ya seputar 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini keutamaan 10 awal Zulhijjah. Hadisnya yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min ayyamin, ma tidaklah, min ayyamin hari-hari ya, tidak ada hari-hari al-amalus sholih yang menganggap amal solih itu ya, yang keadaan amal solih itu fihinna. Nah, fihinna di sini pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu apapun amal solihnya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam ya. Jadi kita akan mendapatkan cinta ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan amal soleh min hadhil ayyamil asyri, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu, nah kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Nah, jadi kan kata sebelumnya itu bahwa apapun amal solihnya yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah ya. Nah, sehingga para sahabat aneh gitu ya, merasa heran, misalnya melakukan jihad fisabilillah ya di bulan lain misalnya, walal jihad fisabilillah. Nah, kemudian apakah tidak juga jihad di jalan Allah? Tidak di sini maksudnya amalannya itu kan jihad fisabilillah itu sangat dicintai oleh Allah ya. Tetapi dalam kondisi ini di 10 hari pertama bulan Zulhijjah sekarang yang kita sedang lakukan di sini ya, di 10 hari pertama Zulhijjah, ketika kita melakukan amal soleh itu ahabbu ilallah, itu adalah sholat yang paling Allah cintai, ngaji yang paling Allah cintai, infak sedekah yang paling Allah cintai. Nah, itu bahkan jihad fisabilillah juga terkalahkan ya, nah oleh amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali ya ini faqala Rasulullah walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Nah, jadi bahwa kecuali seseorang yang keluar jihad fisabilillah dengan jihad dengan nyawanya ya, binafsihi wa malihi, jihad dengan hartanya, falam yarji', kemudian tidak bisa pulang ya, alias mati syahid ya, min dzalika bisyai',
Nah, tidak bisa kembali artinya adalah mati syahid. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan gambaran bahwa kita ya harus memanfaatkan sebaik-baiknya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sekarang sudah hari ketiga ya, masih ada waktu, bahwa harus banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan amal soleh, karena amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah ahabbu ilallah, itu adalah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya melebihi ya, jihad fisabilillah juga terkalahkan dengan keistimewaan ketika kita beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, kemudian kecuali ya bagi mereka yang betul-betul jihad fisabilillah dengan jiwanya ya, menjaga misalkan agamanya sehingga harus jihad fisabilillah, atau ada orang yang berjihad dengan hartanya, berinfak sedekah kemudian meninggal pada saat itu. Nah, itu sama ya, adalah amalan yang Allah cintai. Nah, kemudian terkait bulan Zulhijjah itu, nah di sini ya ada amalan-amalan apa saja, kemudian ada aturan-aturan apa saja. Nah, ini yang sering ya kita dengar bahwa orang yang akan berkurban itu harus menahan diri ya untuk tidak memotong rambut, memotong kuku ya sejak melihat hilal. Jadi sejak fajar, berarti ya sejak fajar di awal hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, hadisnya dari Ummi Salamah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamata, hadis diterima dari Ummi Salamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum, apabila kalian melihat hilal Zulhijjah, melihat hilal di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu masih ingat ya doanya ketika kita memasuki bulan Hijriah? Doanya seperti biasa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, kita memohon di setiap bulannya itu tadi ya, bahwa Allahumma ahillahu alaina bil yumni, meminta keberkahan, meminta keselamatan di bulan ini ya, kemudian meminta keimanan kita dikuatkan, memohon supaya keislaman kita ditetapkan lagi. Dan di sini ya, di doa tadi itu sangat luar biasa di setiap bulannya ketika kita melihat hilal di hari pertama bulan Hijriah, itu jangan lupa dibaca doanya ya. Nah, ini kembali ke sini. Jadi idza ra'aitum, apabila kalian melihat hilal Zulhijjah, hilal ya di bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian akan berkurban, fal yumsik, maka hendaklah menahan diri, an sya'rihi, dari memotong rambut, wa adfarihi, memotong kuku, hatta yudhhiya, sampai ia menyembelih kurbannya. Nah, kemudian banyak pertanyaan ya, apakah yang tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut itu untuk satu keluarga ya berlakunya, atau hanya untuk sahibul kurban? Nah, ternyata berdasarkan hadis-hadis ya, itu yang harus melakukannya itu adalah sahibul kurban, pemilik hewan kurbannya gitu ya. Walaupun kan ketika kurban itu biasanya kepala keluarga ya, kepala keluarga berkurban, sehingga diniatkan kurbannya itu untuk dirinya dan ahli baiti, untuk keluarganya. Nah, maka itu juga pahalanya untuk seluruh keluarga ya, baik yang sudah hidup ataupun yang sudah mati. Nah, ini derajatnya itu tidak sampai haram ya, tentu saja. Nah, ada yang berpendapat ini sampai makruh misalnya,
tetap syah gitu ya, ibadah kurbannya, namun tidak sempurna ya, karena di sini ada larangan ketika kita motong kuku ataupun rambut, maka menurut sebagian ulama itu hukumnya makruh gitu ya. Nah, kemudian setelah ini bahwa dalam bulan Zulhijjah itu ada syariat haji ya, kan ini adalah bulan haji. Jadi bulan haji itu dari semenjak Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ya, puncaknya di bulan Zulhijjah itu adalah Ashhurum Ma'lumat, bulan-bulan haji ya. Nah, sehingga di bulan Zulhijjah itu adalah ada syariat tentang haji ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini mengerjakan ibadah haji bagi yang sanggup ya mengadakan perjalanannya. Nah, di sini bahwa al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinal hajj fala rafatha. Nah, jadi ketika haji itu banyak sekali godaannya ya. Maka sama Al-Quran sudah diingatkan fala rafasa, maka jangan rafas ya. Rafas itu kayak ngomongnya itu jorang, kalau Sunda namanya ngomong jorok misalkan. Wala fusuko, kemudian tidak ada fasik, wala jidala, tidak berbantah-bantahan ya fil hajj, selama mengerjakan haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan apa saja yang kalian kerjakan berupa kebaikan, ya'lamullah, pasti Allah tahu gitu ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, ini ya, bahwa di bulan Zulhijjah itu adalah bulan-bulan haji. Nah, di sini digambarkan bahwa Rasulullah pernah ditanya ya tentang keistimewaan haji. An Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah pernah ditanya. Karena ini menggunakan fi'il madhi ya, jadi pernah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya, ayul a'mal afdal, amal apa yang paling utama gitu ya, amal apa yang paling utama, yang paling istimewa. Qala imanun billah, beliau menjawab, nah yang pertama adalah jihad fisabilillah. Thumma qala thumma madza, kemudian ditanya lagi Rasulullah, apalagi gitu ya, apalagi. Nah, jadi yang pertama adalah afdolnya itu, yang pertama iman kepada Allah, kemudian yang kedua adalah jihad fisabilillah, kemudian yang ketiga amal yang paling afdol itu adalah hajjun mabrur, yaitu haji mabrur. Nah, ini ya, hajjun mabrurun. Nah, kemudian jangan lupa ya, karena kan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu banyak istimewaan. Diantaranya Rasulullah pernah ya melakukan saum penuh 9 hari dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah ya. Kalau ini hadisnya sahih. Nah, kalau ada saum tarwiyah, nah itu saum tarwiyah itu sebetulnya hadisnya itu maudhu ya. Kalaupun mau memperbanyak saum di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, atau di 9 hari ya, kalau tanggal 10-nya kan nggak boleh. Nah, itu kalau mau, nah kayak sekarang Senin lakukan ya, saum Senin Kamis misalkan, atau mau saum Daud misalnya, sehari saum sehari enggak, atau mau full misalnya ya, jangan hanya di tanggal 8-nya. Tanggal 8 itu saum tarwiyah itu sebetulnya hadisnya itu maudhu ya kalau dilihat dari derajatnya, kecuali kalau saum Arafah. Nah, saum Arafah di tanggal 9 Zulhijjah ini hadisnya sahih ya. Ini kita akan bahas an Abi Qatadah, hadis diterima dari Abi Qatadah, qala, Abi Qatadah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saumu yaumi Arafah, yaitu saum pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya, sebentar lagi, berarti sekarang baru tanggal 3 ya. Nah, yukaffiru sanatain, maka pahalanya itu akan menghapus dosa 2 tahun. 2 tahun di sana itu
sanatani madiyatan, 1 tahun yang lalu, wa mustaqbilatan, dan 1 tahun yang akan datang. Jadi dengan keistimewaan saum Arafah ya di tanggal 9 Zulhijjah itu, subhanallah ya, dosa 1 tahun lalu dihapus, dan kita belum berdosa pun ya, misalnya di 1 tahun ke depan itu sudah dihapus. Subhanallah ya, makanya jangan dilewatkan gitu ya, saum Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya, sehari sebelum Idul Adha. Nah, itu harus betul-betul diistimewakan. Dan wa saumu Asyura, adapun saum Asyura nanti ya di 10 Muharram, 9 10 ya ada Tasu'a Asyura, itu pahalanya yukaffiru sanatan, dihapus dosa madiyah, setahun yang lalu. Nah, sini di antara keistimewaan ya di bulan Zulhijjah ada syariat saum Arafah. Nah, kemudian digambarkan juga ya. Nah, di sini ada hadis ya, an Ummil Fadli bintil Haris. Hadis diterima dari Ummu Fadl binti Haris, anna nasan, sesungguhnya orang-orang, tamaru, mereka itu berselisih ya, indaha, di hadapannya, yauma Arafah, itu pada hari Arafah, fi saumin nabi, tentang saum nabi, faqala ba'duhum wa shaim, sebagian mereka berkata bahwa Rasul itu shaim gitu ya, saum, wa qala ba'duhum laisa bishaim, sedangkan yang lain berkata bahwa Rasulullah tidak saum. Fa arsalat ilaihi biqadahin, kemudian dikirim ya segelas susu kepada beliau, wa huwa waqif ala ba'irihi fasyaribahu, kemudian beliau meminumnya. Nah, kalau ini ya yang kalau sedang berhaji kan mereka tidak saum ya, kecuali kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka di 9 Zulhijjah ini kita betul-betul dianjurkan ya untuk melakukan saum Arafah. Nah, kemudian takbirannya. Nah, takbirannya itu jangan hanya sehari ya, tapi takbirannya itu dimulai dari hari Arafah ya, tanggal 9 terus takbiran gitu ya, 10, 11, 12, nah sampai tanggal 13 ya, 13 Zulhijjah gitu ya. Nah, di sini syariatnya ya takbiran Idul Adha itu, hadisnya dari an Aliin, hadis dari Ali wa Ammar, dan Ammar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana yukabbiru, nah beliau itu bertakbir, min yaumi Arafah, sejak hari Arafah. Jadi sejak tanggal 9 Zulhijjah mulai fajar itu sudah kita banyak memperbanyak takbir ya, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu dibacanya itu sejak tanggal 9 Zulhijjah sampai ba'da sholatil ghadati tuh. Nah, jadi dimulai sejak setelah sholat subuh ya. Wa yaqta'uha sholatal asri, dan menghentikannya pada salat asar ya. Akhir tasyrik, yaitu di akhir hari tasyrik, yaitu 13 Zulhijjah. Makanya minimalnya ya, kalau sibuk misalnya setelah sholat, minimalnya setelah sholat kita takbir dari Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, minimal membaca walaupun hanya 1 kali misalnya. Nah, dari sejak 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, nah kita lakukan takbir ya. Kemudian ini bunyi takbirnya ya, diantaranya yang sahih an Ibrahim qala kanu yukabbirun, bahwa mereka bertakbir ya yauma Arafah, pada hari Arafah, wa ahaduhum mustaqbilal qiblah, dan salah seorang di antara mereka menghadap kiblat, fi duburis shalah, setelah selesai sholat mengucapkan ini. Jadi minimalnya setelah setiap selesai sholat ya, takbir dari mulai 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ini seperti ini ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini ya yang harus kita baca gitu ya. Nah, kemudian sholat
Idul Adha. Tentu saja ada syariat salat Idul Adha. Nah, bahwa Rasulullah yakhrujul yaumal fitri wal adha ilal musalla, keluar ya pada saat Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, yaitu ke lapangan. Nah, kemudian ada syariat udhiyah ya, berkurban ya di tanggal 10 Zulhijjahnya sampai 13 Zulhijjah. Nah, ini al-udhiyah wal dhahiyah ismun lima yudbahu minal ibil wal baqar wal ghanam yauman nahri wa ayyami tasyriq taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan berbagai upaya ya. Mendekatkan diri dengan saum, caranya itu mendekatkan diri. Nah, kalau nanti di 10 bulan Zulhijjah itu mulai 10 sampai 13 itu mudah-mudahan Allah memberikan rezeki ya kepada kita semua, dimampukan untuk berkurban ya. Ini dalilnya di surah Al-Kautsar, washolli lirabbika wanhar, maka sholat atas nama Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini bahwa ini ketika 10 Zulhijjah sampai 13 itu amalan yang paling dicintai itu adalah berkurban. Bahwa an Aisyah, hadis diterima dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun, tidak ada yang amalan ya yang dilakukan oleh adamiyun, yaitu manusia, min amalin, dari suatu amalan, yauman nahri, di hari berkurban, yaitu yaumun nahar ya, sering disebut ya yaumun nahar, ahabba ilallah min ihraqid dam. Jadi tidak ada amalan apapun yang paling Allah cintai di hari 10 tanggal 10 itu ya, hari raya kurban itu, selain dari mengalirkan darah atau binatang kurban, selain dari berkurban. Karena pahala berkurban itu innaha la ta'ti yaumal qiyamah, pasti nanti ya datang pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduknya. Nah, ini bukti kamu misalnya di dunia kurban, wa asy'ariha, bulu-bulu ya, wa adlafiha, kuku-kuku, wa annadam la yaqa'u minallah bimakan qabla ayyaqa'a minal arf fatayyibu biha nafsan. Dan sesungguhnya pahala dari Allah telah sampai ya sebelum darah itu mengenai tanah. Pahalanya sudah sampai sama Allah, maka wangikanlah diri kalian dengan pahala kurban. Nah, ini ya, kita harus betul-betul memaksakan gitu ya, sesuai kemampuan kita. Walaupun misalnya kita berkurbannya hanya dengan domba yang kecil misalnya, maksudnya udah memenuhi syarat ya untuk berkurban misalnya, tetapi kita menginginkan misalnya, nah kita beli sendiri boleh misalnya. Dan satu udhiyah itu untuk satu keluarga. Nah, jadi kan biasanya suka ada bergilir ya, tahun ini yang kurban suaminya, tahun depan istrinya, tahun depan lagi anak pertama, anak kedua. Nah, padahal itu tidak ada sunahnya di Rasulullah ya, tetapi sunahnya itu pokoknya satu keluarga, misalnya kepala keluarganya berkurban, maka pahala kurbannya itu udah ke kerabatnya ya, baik yang masih hidup ataupun ya belum hidup, sudah meninggal maksudnya. Nah, jadi satu udhiyah itu untuk satu keluarga. An Mikhnaf bin Sulaim qala wa nahnu wukufun, dan kami sedang wukuf ya, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, bi Arafatin, yaitu di Arafah. Qala, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan, sesungguhnya setiap tahun bagi tiap penghuni rumah itu mesti menyembelih udhiyah ya, harus berkurban. Nah, kemudian di sini bahwa hadisnya ya, kaifa kanat ad-duhaya fikum ala ahdi Rasulillah. Jadi bagaimana kurban di zaman Rasul teh gimana? Qala kana rajul fi ahdi Nabi yudhhiya bisyat anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna thumma tabahan nas fasara kama tara. Jadi gimana sih kurban di zaman Rasul? Sehingga dijawab bahwa kurbannya itu, seseorang di zaman Rasulullah berkurbannya itu dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi seekor kambing itu diniatkan ya untuk dirinya, wa ala ahli baitihi, wa an ahli baitihi, dan juga diniatkan untuk keluarganya, baik keluarga yang
masih hidup ya, kerabat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, jadi jangan ya misalnya berkurban untuk yang sudah meninggal. Nah, itu dalam takhrij hadisnya ya, nggak boleh diniatkan hanya khusus misalnya berkurban untuk yang sudah meninggal, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah. Rasulullah kan secinta-cintanya Rasulullah kepada Siti Khadijah belum pernah berkurban atas nama Siti Khadijah. Secinta-cintanya Rasulullah sama pamannya ya misalnya Hamzah, belum pernah Rasulullah berkurban atas nama Hamzah. Tetapi yang benar itu yang sudah meninggal itu diikut sertakan, kayak ini misalnya bahwa di zaman Rasulullah itu yudahi bisyati, itu berkurban dengan satu kambing, wa'an ahli baitihi. Jadi untuk dirinya, diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Keluarga di sini baik keluarga yang sudah meninggal ya, kemudian keluarga yang masih hidup ya, anak, istri, keluarga kita yang masih hidup. Nah, jadi kemudian yakulun, mereka memakannya, wa yut'imun, membagikannya, tsumma tabahan nas fasara kama tara. Kemudian berlangsung ya sebagaimana yang kalian lihat sekarang. Nah, seperti itu. Jadi dalam kondisi yang sudah meninggal itu lebih baik diikut sertakan, diniatkan ya, jangan khusus misalnya, kecuali kalau yang mau meninggal itu pernah berwasiat misalnya. Misalnya ada orang tua ya, tahun ini bapak kurban misalnya, tiba-tiba meninggal misalnya, pokoknya ada wasiat untuk melakukan kurban. Kalau mau memberikan wasiat melakukan kurban, nah itu nggak apa-apa dilaksanakan di wasiat itu ya, misalnya berkurban atas nama bapak siapa yang sudah meninggal. Tapi kalau sekonyong-konyong ya, tidak ada wasiat, tidak ada apa-apa, lebih baik diikut sertakan saja dalam niat ketika berkurban ya, bahwa satu udhiyah itu bisa untuk satu keluarga. Kata kuncinya adalah wa'an ahli baitihi, baik keluarga yang masih hidup ataupun keluarga yang sudah meninggal. Nah, kemudian di sini ya, kalau patungan udhiyah sudah jelas ya bahwa 7 orang satu sapi ya, kalau mau patungan 7 orang bisa satu unta. Nah, ini seperti itu untuk patungan. Nah, tadi udah ya larangan memotong, kriteria hewan udhiyahnya sudah sangat jelas ya. Yang terpenting tidak boleh juling, tidak boleh dalam kondisi sakit, tidak boleh kakinya yang pincang, atau yang sudah tua, yang sudah tidak bersumsum lagi. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, yang lain-lainnya sebentar. Nah, ini sudah pada tahu kalau ini ya. Nah, ini nggak boleh misalnya nanti tidak mengambil udhiyah sebagai upah. Misalnya yang al-jazar ya, biasanya yang menyembelih dikasih upah, misalnya kepalanya. Nah, itu nggak boleh sebetulnya, ini di hadisnya ya. Wan aliyin, hadis diterima dari Ali, amaroni Rasulullah, bahwa Rasulullah menyuruh an aku ma'ala budenihi, untuk mengurus unta ya, kurban. Wa an atasaddaqa bilahmiha ya, kemudian menyedekahkan dagingnya. Wa jaludiha, disedekahkan kulitnya. Wa ajillatiha, dan pakaiannya ya, bulu-bulu luarnya. Wa alla u'tiyal jazzar, dan jangan memberikan sedikit pun daging kurban kepada yang menyembelih gitu ya. Nahnu nu'tiha min indina, kami suka memberinya upah dari kami sendiri. Jadi untuk bagian-bagian kurban itu sudah disedekahkan ya untuk masyarakat ya yang tidak mampu, sudah dibagikan. Jadi yang memotong itu kalaupun mau dikasih uang gitu ya, misalkan ke panitia kan kita ngumpulin uang sekian-sekian ya, misalnya itu ada uang operasional, lebih baik dari sana. Jadi jangan sekali-kali memberikan udhiyah sebagai upah gitu ya, dagingnya walaupun kepalanya, kulitnya jangan gitu. Nah, kecuali misalnya kulitnya dijual, bukan dijual ya, sama yang sahibul kurbannya, maksudnya sahibul kurban kebagian di kulitnya, kemudian beliau jual. Nah, misalnya karena sudah bagian dari dirinya ya, misalnya kemudian dikasihkan, nah itu nggak apa-apa. Nah, jadi jangan keliru misalnya. Kemudian pernah ya Rasulullah melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tetapi kesininya boleh. Man doha minkum
fala yusbihanna ba'da tsalitsah. Barang siapa yang di antara kalian berkurban, maka jangan menyimpan daging kurban di rumahnya lebih dari 3 hari. Ya, kalau sekarang kan kita punya kulkas misalnya, bahkan bukan lebih dari 3 hari, misalnya sebulan disimpan dulu ya. Tapi untuk tahun berikutnya dibolehkan. Jadi pada saat itu sedang paceklik ya, sedang darurat misalnya, sehingga Rasulullah melarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian falamma kanal am al mukbil, kemudian di tahun berikutnya para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al am al maldi. Ya Rasulullah gitu ya, kami melakukannya sebagai kami melakukan tahun lalu. Jadi nggak disimpan lebih dari 3 hari. Kemudian dia menjawab, nggak apa-apa, disimpan juga ya. Kulu, silahkan makan, wa at'imu, kemudian bagikan ya, waddakhiru, dan boleh disimpan. Fa inna dzalikal am, karena sesungguhnya tahun waktu itu ketika Rasulullah melarang itu, kana bin nasi jahdun, orang-orang dalam kondisi kesulitan, fa aradtu an tu'ainu fiha, dan aku ingin kalian membantu dengan daging kurban itu. Nah jadi nggak apa-apa ya disimpan, karena tadi kulu waddakhiru ya boleh. Nah kemudian intinya terakhir ya, saya closing karena ini udah terlalu siang ya. Pokoknya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini kita mudah-mudahan sebagaimana yang dicontohkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu mengistimewakan. Ini kedudukannya sama dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya, ketika kita bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Nah, ini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu begitu istimewa ya. Nah kan dalilnya sudah tahu di surah Al-Fajr ya, wal fajr walayalin asyr, dan demi fajar ya, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu sudah betul-betul istimewa dalam pandangan Allah ya. Nah apa saja diantaranya yang harus dilakukan di sini misalnya, kenapa begitu istimewa ya 10 hari pertama itu, karena Islam disempurnakan di bulan Zulhijjah ya, di surah Al-Maidah ayat 3 itu turunnya di bulan Zulhijjah. Tadi ada saum Arafah, kemudian ada darah-darah kurban ya yang dialirkan. Kemudian Zulhijjah itu adalah muktamarnya umat Islam sedunia ya, Al-Hajju Arafah, bahwa di Arafah itu seluruh manusia ya kumpul di sana untuk melakukan prosesi puncak pelaksanaan manasik haji ya, wukuf di Arafah. Itu adalah bulan muktamarnya umat Islam. Amalannya tentu saja berzikir ya, berzikir, perbanyak apa saja, fa'akthiru fihinna, maka perbanyaklah ya di hari-hari itu, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, minat tahlil, banyak membaca tahlil ya, la ilaha illallah, wa takbir, perbanyak takbir, Allahu akbar, wa tahmid, perbanyak tahmid, alhamdulillah, nah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ya. Bahkan kalau Ibnu Umar dan Abu Hurairah mereka ya sampai keluar pasar gitu ya. Wa kana Abu Umar wa Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Abu Hurairah ya kharujani ila suq, mereka itu sampai ngehajakan gitu ya, keluar ke pasar-pasar fi ayyamil asyri, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, fayukabbiran, kemudian keduanya bertakbir, wa yukabbirun nas bitakbirihim, kemudian orang-orang ikut takbir ya. Kemudian saum tadi tentu saja ya, mau saum full 9 hari bagus misalnya, atau belum bisa ya sudah Senin Kamisnya sama 9 nya ya, hari Arafahnya yang sudah mampu Daud ya sehari saum, sabar saringga, nah itu dipersilahkan. Yang jelas untuk saum tarwiyah itu sebetulnya kedudukannya tadi yaitu hadisnya itu maudhu ya. Nah kemudian tilawah Al-Quran, kalau tipsnya itu ya, tipsnya diberikan kalau pengen, jadi 10 hari itu seharinya itu diupayakan 3 juz setiap hari ya, sehingga ketika pas di hari ke-10 itu hatam gitu. Ini kalau para salafus sholih melakukan seperti ini ya, jadi 3 hari itu 1 hari 3 juz, sehingga 10 hari itu hatam 30 juz gitu ya, yaitu membaca 3 lembar ya sebelum sholat dan 3 lembar sesudah sholat. Nah jadi kalau di setiap waktu sholatnya
3 lembar sebelum sholat subuh, 3 lembar setelah sholat subuh, misalnya setiap waktu sholat yang 5. Nah insya Allah kita bisa menghatamkan ya, kalau kita mujahadah bersungguh-sungguh. Dan ini perbanyak sedekah ya, sedekah, karena ini adalah sedekah yang paling Allah cintai di 10 hari pertama. Kurban juga ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan rezeki ya. Kemudian mudah-mudahan kita pun berdoa ya, diberikan kesempatan melakukan ibadah haji ya, misalnya berdoa kepada Allah diberikan kesempatan puncak ya rukun iman ini. Nah kita memohon kepada Allah diberikan kekuatan, hidayatut taufik, supaya kita mampu mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan amalan-amalan solih, dan diterima oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kasiron pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita tentang fadilah bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, keutamaan yang harus dilakukan ketika di bulan Zulhijjah. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan saya, terutama sekarang pada bulan Zulhijjah. Semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu